salah satu dari limbah itu adalah sampah. Tapi sampah bukan satu-satunya limbah. Jadi kalau ada orang yang bilang menganalogikan mantan itu adalah sebagai sampah, ya mohon maaf, misalkan ada yang seperti itu ya, zaman-zaman dulu waktu masih muda kan suka ada tuh saya, buanglah mantan pada tempatnya, berarti menganalogikan mantan itu seperti sampah. Betulnya itu nggak terlalu kejam, ada yang lebih kejam, yaitu menganalogikan mantan dengan limbah, karena limbah itu lebih luas lagi, karena limbah itu sama sekali tidak bernilai, nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Bahkan limbah itu bisa didapatkan secara cuma-cuma atau gratis. Kalau program prinsip 3R, apa 3R? Udah tahu kan semuanya ya? Ada yang namanya reduce. Reduce itu adalah mengurangi. Jadi sebelum menjadi limbah, misalkan pastilah yang namanya kresek itu bakal dibuang, nggak ada harganya gitu ya. Sebisa mungkin dikurangi, berarti kita tidak menggunakan kresek, pakailah kantong yang non plastik gitu ya, yang bisa dipakai berulang kali. Atau membawa tumbler daripada kita membeli minuman yang berupa kemasan plastik gitu. Jadi lebih baik mengurangi sebelum terjadinya penumpukan limbah atau sampah. Terus yang kedua ada yang namanya reuse atau menggunakan kembali. Reuse itu menggunakan kembali barang-barang atau sekiranya tempat atau kemasan yang kita gunakan itu bisa digunakan lagi, jangan dibuang tapi gunakan lagi. Banyak kan botol-botol plastik yang premium gitu ya, yang kalau dibuang itu lumayan, jadi bisa dipakai untuk mengisi minuman kita sehari-hari. Nah, padahal kita belinya minuman yang lain tapi kita isi ulang dengan minuman kita sendiri, itu namanya reuse. Banyak contoh lainnya. Nah, yang ketiga ini yang mendukung atau yang kita harus dukung melalui sebuah karya, yaitu adalah mendaur ulang, recycle. Jadi mendaur ulang bahan-bahan limbah menjadi sebuah karya yang bernilai. Karena limbah itu kan tadi nggak ada nilainya, nggak ada harganya, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika kita rubah menjadi sebuah bahan dan kita buat menjadi sebuah karya, itu akan ada nilainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya terdengar cukup jelas? Coba suara kalian jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul kembali melalui tatap muka daring ini, meskipun ada beberapa mungkin yang belum siap ya, karena kan selama 2 minggu ini kita di rumah PJJ, jadi ada yang belum siap untuk Zoom, ada yang sedang di perjalanan, atau ada yang sedang kegiatan yang lain. Nggak apa-apa, yang penting bisa disimak ya materi hari ini. Nah, sebelum kita memulai, seperti biasa, silahkan dibuka ruang kelasnya. Bagi yang belum absen, diisi dulu absensinya, atau bisa infokan ke temannya yang mungkin tidak ikut Zoom untuk ikut di ruang Zoom ini. Bagi yang belum menyalakan kameranya juga silahkan dinyalakan. Nggak apa-apa, walaupun mungkin ada yang di perjalanan tidak memakai seragam juga nggak masalah. Yang penting esensinya atau value-nya adalah kalian bisa berkomunikasi melalui Zoom meeting ini. Sebelum mulai, seperti biasa silahkan buka ruang kelasnya, karena ada
kuis yang kita biasa kerjakan. Hanya 5 soal, silahkan diisi 5 soal tersebut, dijawab. Sudah ada belum ya? Kalau belum, ya belum. Hanya 5 soal. Waktunya 3 menit saja. Kalau belum di refresh coba. Bagi kalian yang baru bergabung atau mungkin terkendala dengan gadgetnya, bisa masih dicoba ya kuisnya sampai jam 11 nanti. Oke, seperti biasa akan ada 5 orang yang akan mendapatkan voucher dari Shift Project penambahan nilai 5 poin. Ya. Sebelumnya kita simak dulu sebuah, jadi intinya video tadi itu menjelaskan bagaimana caranya suatu usaha itu balik modal, gimana cara ngitungnya gitu. Karena kan kalau zaman sekarang yang namanya bisnis itu pasti istilahnya bakar duit dulu gitu. Kan suka ada tuh bisnis baru, usaha baru, pasti suka banyak promo kan. Nah, promo tersebut itu istilahnya bakar duit gitu maksudnya. Gitu. Nah, nanti kalian bisa cek aja di YouTube-nya Tech in Asia ya. Atau nanti di suplemen 1.6 juga ada video yang lebih teknikalnya. Kalau tadi kan cuman kasaran luarnya ya, hitungan kasar. Nanti ada yang in-depth videonya di suplemen 1.6. Oke, tadi yang mendapatkan voucher dari Shift Project, yang pertama adalah Intan Afifah, terus yang kedua Salwa Hasna Alfia, yang ketiga Jilan Al Farizal, terus yang keempat Fauzan Rizkia Ridwan, dan yang kelima Lutfi Muhammad Azhar. Ya, nanti ditunggu aja Japrian vouchernya. Dan vouchernya ini nanti ditukarkan di bulan Desember aja ya. Misalkan mau merubah nilai PTS atau PAS. Atau bisa juga disedekahkan ke temannya yang barangkali nilainya lebih kecil dari kita. Hari ini kita akan membicarakan tentang laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini biasanya kalau yang lintas minatnya ekonomi itu sudah pada paham barangkali ya, sudah pada tahu ilmunya. Tapi nggak apa-apa kita ulas secara kulit luarnya saja, tidak terlalu panjang. Terlihat nggak? Share screen-nya terlihat? Terlihat, Pak. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran? Terdengar. Oke. Karena di sini tidak ada indikatornya ya, karena kan nggak pakai studio Zoom di ruang biasa, jadi belum bisa monitoring bagus enggaknya. Oke, nah buat apa sih kita harus mengetahui tentang laporan keuangan sebuah bisnis gitu ya? Usaha apapun sebetulnya ya, mau usaha pengolahan makanan, mau usaha kerajinan, itu sama. Yang namanya bisnis itu harus ada laporan keuangannya. Gitu. Karena sebuah bisnis dikatakan profesional itu dilihat dari sebuah laporannya. Kemarin kan dari perencanaan itu, kalau profesional itu ada proposalnya. Nah, kalau sudah berjalan, yang namanya profesional, bisnis itu ada
laporannya. Salah satunya adalah laporan keuangan. Nah, sebelumnya kemarin pada saat mengerjakan modul LKS itu ada yang namanya BEP ya, Break Even Point. Nah, Break Even Point ini artinya adalah titik impas atau di mana momen usaha kita balik modal. Nah, manfaatnya untuk apa? Untuk menekan biaya produksi, terus untuk mempertahankan tingkat harga produk usaha kita, terus untuk menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produknya sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Terus untuk meningkatkan volume penjualan misalkan. Nah, break even point ini prinsipnya, jadi kalau kita ingin mengetahui kapan sih usaha kita balik modal, nah salah satunya dengan cara dengan cara rumus BEP ini, break even point. Jadi nanti dihitung segala biaya-biayanya, nanti akan ada hasilnya. Kalau hasilnya itu adalah 0, maka artinya usaha tersebut sudah balik modal. Kalau minus berarti belum mencapai. Kalau lebih berarti sudah untung. Jadi arti balik modal ini artinya biaya yang kita keluarkan untuk misalkan usahanya usaha makanan nih, biaya untuk sewa, biaya untuk masaknya, biaya untuk beli alat-alatnya itu sudah di cover, sudah terbayarkan dengan penjualan kita selama 1 tahun misalkan. Nah, itu berarti sudah mencapai break even point. Nah, menurut Ibu Susan dalam bukunya Manajemen Keuangan bahwa dasar dari penggunaan BEP ini adalah pertama, biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Jadi ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel ini biaya yang berubah-ubah. Jadi contohnya misalkan biaya untuk membeli bahan, karena bahan ini kan tidak kita beli setiap hari gitu ya. Bahkan mungkin bahan pertama masih ada, bahan kedua tidak ada, kita beli hanya bahan keduanya saja, bahan satunya masih ada kan, jadi berubah-ubah kan biaya untuk belanja bahan-bahan kita untuk sebuah bisnis itu berubah-ubah. Nah, itu biaya variabel. Nah, kalau biaya tetap itu biaya yang sudah biasa rutin dikeluarkan, misalkan kita setiap bulan sewa ruko misalnya, itu kan jadi biaya tetap, bayar listrik biaya tetap, bayar gaji karyawan kan setiap bulan rutin itu biaya tetap juga gitu. Atau biaya alat kita beli 1 kali, nah itu biaya tetap juga gitu sebagai modal misalkan. Nah, terus ada selain biaya variabel dan tetap, ada juga biaya harga jual per unitnya berapa. Jadi harga pokok produksinya berapa, terus jumlah produk yang dihasilkannya gimana, yang terjualnya berapa. Nah, itu konsepnya dari sana. Sehingga nanti ada rumusan-rumusannya yang pernah kita lihat mungkin di LKS, di modul yang pernah kalian kerjakan juga. Dan ternyata pas saya cek, ternyata udah bisa semua ya. Berarti udah pada bisa gitu ya. Nah, di sana ada komponen fixed cost, itu biaya tetap, variable cost itu biaya variabel, seperti yang tadi disampaikan. Nah, terus ada penghasilan atau profit atau penjualan, revenue gitu. Terus ada laba atau profit. Nah, kalau kita lihat rumusnya tuh macam-macam, banyak. Tidak hanya yang ada di sini. Beda-beda tergantung apa ya, mazhab yang kita gunakan apa dalam sebuah bisnis. Nah, yang paling populer ini yang umum. Yang pertama ada BEP rupiah atau BEP nominal atau BEP unit, di mana rumus BEP ini digunakan yang tadi disebutkan, selain untuk menentukan kapan kita balik modal, ini bisa dijadikan tolak ukur sebuah bisnis tersebut untung atau rugi gitu. Nanti hasil BEP rupiah ini, kalau hasilnya itu sesuai, misalkan saya modal 100 juta, BEP-nya 100 juta, berarti sudah balik modal kan maksudnya. Atau berapa sih yang harus saya jual supaya saya bisa menutup modal yang sudah saya keluarkan. Nanti ada BEP unit, berapa unit produk yang harus kita jual atau laku, berapa yang harus kita dapatkan untuk menghasilkan uang
yang setara dengan modal yang kita keluarkan. Nah, ini ada contohnya, biaya produksi dan penjualannya itu 100, memproduksi dan menjual 100 unit. Gitu. Misalkan ini contoh aja biar gampang, angkanya mudah. Terus biaya variabelnya 40 juta, biaya tetapnya 24 juta, dan harga satuannya Rp1.000. Nah, kalau kita masukkan ke rumus ini, hasilnya adalah 40 juta. Artinya, kalau modal ini ternyata, kan modal itu kan biaya tetap juga dihitung ya, misalkan 74 juta ya, modalnya. Tapi dihitung BEP-nya ternyata 40 juta hasilnya. Berarti belum mencapai balik modal. Atau mungkin bisa juga menggunakan rumus selain ini. Ada rumus BEP yang lain, ketika hasilnya 0, maka itu adalah hasilnya udah balik modal. Tapi kalau hasilnya plus seperti ini, 40 juta misalkan, berarti itu sudah untung 40 juta. Ada yang menggunakan rumus yang selain ini juga ada. Nah, kalau unit berarti kalau dimasukkan ke rumus ini, berarti untuk mencapai 40 juta ini adalah butuh 40.000 unit yang harus dijual. Selama penjualan ini kan yang dijual itu hanya yang diproduksi 100.000 unit, tapi yang dijual minimal 40.000 unit itu sudah bisa menghasilkan 40 juta, misalkan seperti itu. Ini hanya contoh kasar aja ya, hitung-hitungan supaya cara masukin rumusnya. Kalau misalkan kalian lebih pernah mempelajari ekonomi, lintas minat, itu pasti sudah bisa ya, udah pada bisa. Kalau yang belum ya silahkan nanti tonton videonya di suplemen 1.6 secara detailnya gitu. Nah, ini rumusnya macam-macam kan, ada yang seperti ini, ada yang lain lagi macam-macam. Yang penting intinya break even point ini untuk menentukan kapan kita balik modal. Jadi udah tahu nih, kalau kita udah balik modal, kita bisa scale up buat beli barang baru, misalkan beli menu baru, menjual produk yang baru lagi, dan sebagainya. Gitu. Jadi untuk tolak ukur atau pengambilan keputusan. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, selanjutnya laporan keuangan itu ada banyak. Nah, tujuannya untuk apa? Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, standar akuntan keuangan itu yang pertama adalah untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau kita udah ada laporan keuangan, kita bisa tahu nih, wah ternyata selama 1 tahun ini keuangan perusahaan ini seperti ini. Maka apa yang diambil untuk 1 tahun ke depan? Misalkan, produksinya dikurangi, terus bahannya diperbanyak, atau sebaliknya, atau misalkan butuh promosi supaya banyak closingnya dan lain sebagainya. Jadi untuk mengambil keputusan selanjutnya itu dilihat dari laporan keuangan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pengaruh keuangan. Jadi mempengaruhi, udah pasti ya, mempengaruhi akuntabilitas sebuah perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya laporan keuangan, kita bisa membuat perencanaan baru. Kalau misalkan, saya ingin buka cabang, perusahaan ini ingin bekerja sama dengan yang lain, maka yang lain pun akan melihat laporan keuangan kita. Kita misalkan mau nambah modal, ingin mengembangkan bisnis kita, maka yang lain itu, pihak ketiga itu akan melihat laporan keuangan kita dan mempengaruhi keputusan yang mereka akan lakukan. Misalkan apakah jadi mau kerjasama atau enggak, itu dilihat dari pengaruh laporan keuangan kita. Nah, yang ketiga adalah sebagai laporan pertanggungjawaban. Jadi laporan keuangan ini selain untuk dirinya sendiri, itu untuk orang lain. Orang lain itu siapa? Stakeholder-nya macam-macam. Misalkan perusahaan yang besar itu biasanya suka dibagi-bagi sahamnya kan. Ada investor, ada kerjasama dengan perusahaan lain, ada merger dan lain sebagainya. Maka itu sebagai wujud pertanggungjawaban sebuah perusahaan terhadap investornya, seperti itu. Itu tujuan utamanya kenapa harus ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu banyak macamnya ya.
Nah, salah satunya yang paling sering digunakan adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Yang kedua adalah laporan arus kas. Dan yang ketiga adalah laporan neraca. Nah, laporan laba rugi ini menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, laba, rugi, namanya juga laba rugi ya. Selama periode tertentu akan dilihat labanya berapa, ruginya berapa. Terus yang kedua, arus kas atau cash flow report, laporan arus kas, itu rinciannya. Kalau tadi cuma laba ruginya aja, cuma labanya berapa, ruginya berapa gitu kalau ada. Kalau cash flow itu setiap hari dicatat, tergantung perusahaannya. Kalau perusahaan besar mungkin per bulan, ada yang per hari, ada yang per tahun. Jadi periodik. Jadi setiap hari misalkan hari ini beli barang apa, terus hari ini apakah yang dijual itu ada apa saja, terus apakah ada yang minjem modal hari ini, apakah ada yang mengeluarkan gaji pegawai hari ini, atau besok mungkin tanggal berikutnya ada kegiatan apapun dicatat, apa itu pengeluaran atau pendapatan, itu arus kas. Yang terakhir adalah neraca atau laporan keuangan yang di dalamnya terdapat akun-akun aktiva modal dalam waktu tertentu. Jadi neraca ini laporan singkatnya gitu ya. Jadi laporan secara menyeluruh, secara garis besarnya nanti dilihat di neracanya. Dan isinya itu ada laba rugi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang paling rinci itu adalah laporan arus kas nomor 2 ini. Nah, contohnya laporan laba rugi ini seperti ini. Jadi ada pendapatan, ada biaya, ada laba. Laba pun ada dua, ada laba bersih, ada laba kotor. Nah, kalau pendapatan ini semua yang didapatkan, kalau ini misalkan usahanya jasa bengkel gitu ya. Ada jasa servis berapa selama 1 bulan ini. Terus spare part yang dijual dan oli berapa, total pendapatnya sekian. Terus biaya variabelnya, ini harga pokok produksi. Jadi mereka itu pasti beli dulu kan, baru dijual lagi gitu misalkan. Nah, ini biaya-biayanya setelah dikurangi, akhirnya laba kotornya 8 juta. Nah, terus ada biaya tetap. Nah, biaya tetap itu kan ada gaji, listrik, sewa tempat, dan lain sebagainya mungkin yang dianggap biaya tetap itu dikurangi lagi, barulah ketemu laba bersih. Gitu. Jadi laba yang asli itu yang ini. Karena kan kalau ini laba yang didapatkan dari pendapatan dan pengeluaran. Tapi belum bayar listrik, belum bayar gaji, dan sebagainya, akhirnya labanya segitu. Itu adalah laporan laba rugi. Selanjutnya ada laporan arus kas. Nah, ini yang paling rinci. Kalau laporan arus kas ini, tabelnya banyak, dan ini dihitungnya per hari. Misalkan tanggal 10, modal awal, terus tanggal 12, penjualan, ditambah modal, dan sebagainya. Setiap hari dicatat. Ada nominal, ada saldo. Ini ada Excel-nya nanti kalau mau, ada di YouTube, nanti tinggal download aja. Nah, di sini ada 3 arus kas atau cash flow. Yang pertama adalah operating cash flow. Jadi, arus kas operasional. Kalau misalkan operasional itu adalah pendapatan atau pengeluaran yang dilakukan setiap hari, sehari-hari. Misal penjualan, pembelian, itu ditaruh di operasional. Kalau investing cash flow atau arus kas investasi, berarti kalau misalkan ada ada orang yang ingin nanam modal, saya pengen join nih, saya kasih modal ya. Nah, itu ditaruh di investing, taruhnya di sini. Terus kalau misalkan kita minjam ke bank gitu ya, kredit usaha rakyat, atau misalkan modal kita, walaupun itu punya modal sendiri, taruhlah di financing gitu ya. Financing ini adalah finansial utama atau modal yang kita siapkan. Mau itu tambah modal dari diri kita ataupun kita minjem dari kredit usaha rakyat misalkan. Itu ditaruh di financing. Nah, nanti arus kas ini akan di bawahnya kan ada totalnya tuh. Kalau di total tuh nanti kita akan tahu uang kas yang ada di dalam sebuah perusahaan itu berapa saldonya. Misalkan saldonya gede nih, 980, tapi ternyata yang ada di rekening itu sedikit. Kenapa? Karena ada financing di sini. Ada investing juga.
Misalkan saldonya tuh 980.000, tapi nyatanya cuma ada 50.000 karena yang lainnya itu ada di investing atau financing. Misalkan ada kan di sini dituliskan misalkan biaya kulkas, listrik gitu, itu di financing. Jadi nanti kalau di total itu pasti besar, tapi uangnya nggak ada, uang fisiknya nggak ada, tapi secara laporan arus kasnya jelas. Jadi keuangan kita jelas, financing itu modal kita berapa, terus investing itu dana investor, dan termasuk investasi barang gitu ya, kayak alat-alat yang mahal biasanya ditaruh di investing karena itu kan bukan milik kita, jadi dipinjamkan misalnya dan sebagainya. Kalau operasional ya sehari-hari kita pengeluaran dan pendapatan kita simpan di sini. Setelah dikurang-kurang nanti ada hasil saldonya berapa, nah itulah yang ada di kas kita. Selanjutnya neraca. Nah kalau neraca ini bentuknya secara garis besar, jadi ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas, ada modal, harta, utang. Aset itu ada dua, aset lancar, ada aset tetap. Aset lancar itu dalam bentuk uang yang bisa diputar gitu, yang bisa dipindah-pindah, kayak misal kas, uang di bank, tabungan, atau mungkin stok barangnya, terus atau usaha, piutang usaha kita punya, karena banyak yang kredit ke kita, misalkan itu sebuah aset harta juga, aset lancar maksudnya. Nah kalau aset tetap itu kayak misalkan kita punya mesin, punya kompor, punya alat-alat produksinya, terus mungkin rukonya itu sudah punya milik sendiri, nah itu disebut aset tetap. Nah hutang ini hutang usaha, kalau misalkan ada kredit usaha rakyat atau misalkan pinjaman ke bank untuk modal kita. Nah, terus ada juga ekuitas atau modal dari investor. Jadi ada yang ada yang ngasih gitu ya, saham, nanam saham di perusahaan kita, ada yang join atau merger dengan kita, itu disimpan di modal. Nanti akan harus seimbang antara aset dan ekuitas atau liabilitas ini gitu. Jadi harus seimbang. Nah, namanya juga laporan neraca. Kalau nggak seimbang berarti ada yang belum dicantumkan gitu, lupa gitu kan. Jadi harus ada. Kalau di ekonomi itu biasanya ada debit, kredit. Gitu. Nah itu sama juga mirip seperti ini. Cuman ini hanya gambaran gambaran sederhananya seperti ini. Nah ada juga kasus contohnya, misalkan ada keuntungan laba berjalan 500 juta. Nah, yang dipakai beli bahan 300 juta dan disimpan di bank 200 juta. Maka neracanya berubah, yang asalnya tadi ini kan belum dapat keuntungan nih. Setelah untung 500 juta, nah itu disimpan di sini di modal lagi. Anggap keuntungan itu sebagai modal lagi atau ekuitas. Jadi laba berjalan 500 juta. Maaf. Nah, di asetnya berarti asetnya juga bertambah. Karena kan labanya 500 juta. Nah, 500 juta itu dikemanain? Dipakai kan? Disimpan gitu di rekening si perusahaan tersebut. Nah, disimpannya itu yang 300 juta untuk beli barang lagi, jadi 300 tambah 500 jadi 800, dan yang 200 tadi disimpan di bank, jadi uang di bank yang asalnya 200 jadi 400 juta. Jadi harus seimbang. Kalau misalnya nanti ada lagi yang investor yang ketiga, misalkan di sini tiba-tiba di bulan berikutnya, di bulan Januari 2020, ada yang investor lagi, investor ketiga, di sini ditulis. Misalkan investor ketiga 1 miliar gitu ya. Maka di sini disebutkan 1 miliar ini dipakai untuk apa? Apakah misalkan mau beli ruko baru harganya 800 juta. 200 jutanya simpan di bank, berarti ditambahkan di sini. Seperti itu. Jadi semua antara kolom ini dan kolom ini dan itu seimbang totalnya. Itu adalah yang namanya laporan neraca.
Gitu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, tugasnya seperti biasa, ya, di catatan, di buku catatannya difoto dan diupload di ruang kelasnya masing-masing. Terus untuk Senin depan, ya, kita belum tahu Senin depan apakah jadwalnya sama atau nge-zoom lagi. Yang penting, pokoknya Senin depan itu kalau bagi yang belum mengumpulkan karya dari rumah atau membuat, silahkan dibuat karena masih ada waktu 2 minggu lagi ya. Jadi maksimalkan waktunya untuk membuat karya dari rumah. Bagi yang sudah selesai berarti tidak ada tugas untuk Senin depan, paling hanya melihat atau menonton video pembelajaran yang ada di suplemen 1.6, yaitu tentang break-even point dan laporan keuangan. Itu ada di YouTube semua, nanti linknya ada di ruang kelas. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, silakan. Itu hanya gambaran umumnya ya, secara garis besarnya aja. Nanti kalian bisa explore atau bisa tanya-tanya langsung ke teman-teman yang lintas minatnya ekonomi. Saya rasa lebih expert lagi ya. Silahkan, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saat berarti saya tanya ya sekarang ya. Bagi yang sudah mengumpulkan di ruang kelas atau bahkan sudah mengupload di Instagramnya masing-masing, tugasnya silahkan silahkan tunjukkan ke layar kamera karyanya yang sudah dibuat. Tunjukkan pada dunia, kita buat karya mendunia hari Senin ini. Coba tunjukkan supaya menginspirasi temannya yang belum. Jadi boleh misalkan, ini karya saya, apa namanya, misalkan ini karya saya nih, misalkan tunjukkan aja gini. Mana nggak kelihatan? Nah, tunjukkan aja. Ini karya saya. Nanti orang lain, teman kalian akan lihat, wah, buat itu ternyata bisa juga ya. Dan apakah boleh sama? Boleh. Yang membedakan yang harus unik itu bukan jenisnya ya. Boleh, misalkan udah ada yang membuat tempat pensil, ya boleh. Tapi harus ada bedanya apa yang membedakan tempat pensil yang saya buat dengan teman saya. Misalkan teman saya membuat tempat pensilnya itu bentuknya dari botol air mineral dibagi dua, terus dikasih gambar. Nah, kita mungkin beda. Ada kaitannya, kita bisa gantungkan di pinggir meja, atau ada yang bisa ditempel di tembok dan lain sebagainya. Itu silahkan dimodifikasi. Jadi silahkan coba, saya pengen lihat karya yang sudah ada, coba tunjukkan. Nah itu bagus, Indra, coba apa tuh? Jelaskan coba. Jadi ini itu kayak tempat spidol gitu Pak, bisa buat tempat pensil warna atau tempat pensil dan lain-lain gitu. Coba lihat, nggak kelihatan. Nah, bentuknya seperti itu. Ya, kakinya apa tapi copot kemarin. Oke, kakinya copot. Oke, nggak apa-apa. Yang lain? Coba. Meilinda ada? Meilinda ada nggak? Ada, Pak. Nah, coba masih ada nggak? Atau udah melenoy? Di rumah udah melewat. Melewat. Nah. Jadi karya yang kalian buat itu diusahakan berguna buat kita. Baik itu sebuah hiasan, kemarin juga ada yang membuat miniatur pesawat ya, itu bagus banget. Itu dipajang aja di kamar gitu ya. Jangan hanya untuk tugas semata, enggak. Jadi karya yang kita buat itu benar-benar harus bermanfaat buat kita. Kayak misalkan Fata nih, dengan apa? Dengan sinematiknya gitu ya, membuat sebuah fungsi tempat apa? Payung ya. Gitu. Masih ada nggak? Atau udah lenoy juga? Masih ada, Pak. Nah,
Nah, kalau itu berguna selama kita gunakan, nah itu berarti bagus. Makanya apa yang diupload di Instagram itu diusahakan menggunakan akun yang biasa kita gunakan. Terserah mau second account kayak mau apa, yang penting Instagram itu aktif gitu, bukan hanya untuk semata-mata mengumpulkan tugas. Justru poin pentingnya di sana. Bagaimana kita bangga terhadap karya yang kita buat. Sesederhana apapun karya yang kita buat, kalau kita posting di akun kita, ya, berarti kita bangga dengan karya yang kita buat tersebut. Atau misalkan ada yang beralasan gitu ya, ada teman kalian beralasan, Pak, mengganggu feed IG saya gitu. Aduh, ngerusak banget, malu misalkan dilihat teman-teman di sekolah lain dan sebagainya. Gak usah malu, justru kalau kita malu dengan karya yang kita upload itu, maka itu menjadi motivasi buat kita membuat karya semenarik mungkin. Dan sebetulnya bukan karyanya yang harus kita perbaiki dengan baik. Karyanya mah sederhana. Contoh yang Melinda buat itu kan lemari dari kardus yang sudah melenoi gitu ya. Tapi kalau dipublikasikan dengan menarik gitu ya, dibuat video dadah-dadah kayak gitu ya. Jadi sesuatu yang beda, menarik gitu. Jadi bagus gitu. Bahkan kita tidak perlu malu untuk memperlihatkan karya yang kita buat. Karena itu originalitas buatan hasil karya kita. Kalau kita mau berorientasi hasil, misalkan saya pengen karyanya tuh bagus banget. Sebetulnya karya yang kalian sebagian besar buat itu bisa dibuat oleh anak-anak SD, SMP, terus mereka sama tuh bikinnya kayak gitu untuk standar itu. Maka dari itu bukan hasilnya yang kita tonjolkan, tapi bagaimana proses atau kemasan yang kita sampaikan. Misalkan produknya tuh sesimpel tempat pensil. Nah, coba dibuat posternya semenarik mungkin. Buat apa sih membuat video dan poster untuk pembuatan karya itu? Nah, salah satunya untuk menginspirasi. Jadi teman kalian, atau mungkin di luar sekolah lain, atau mungkin siapapun yang melihat Instagram kalian, melihat, wah ternyata kardus bekas, plastik bekas bisa menjadi sebuah karya. Gimana cara buatnya? Ada nih alat bahannya ini. Atau mungkin ada yang ngasih tahu cara bikinnya dan sebagainya. Itu lebih bagus lagi. Gitu. Jadi yang kita tuju itu bukan hasil akhirnya, tapi bagaimana cara mengemas karya yang kita buat. Kalaupun karyanya biasa aja, contoh aja, tempat pensil dari botol bekas, kan tinggal dipotong terus dihias, biasa aja kan, anak SD juga bisa, anak SMP juga bisa. Tapi yang membedakan bagaimana kita mengemas produk tersebut di sebuah media sosial. Jadi kita upload semenarik mungkin dengan hiasan-hiasan, baik itu poster ataupun video. Gitu. Jadi bukan karya hasil akhirnya yang kita tuju. Gitu. Dan nanti penilaian pun bukan karya hasil akhirnya seperti apa yang saya nilai, tapi bagaimana cara menyampaikan karya tersebut, hasil sendiri di depan netizen atau di media sosial gitu. Ada yang ditanyakan, silakan. Atau ada yang merasa kesulitan? Mungkin ada yang kesulitan juga, Pak, di saya mah nggak ada barang bekas karena semuanya bagus banget gitu. Ya bisa minta ke tetangga gitu, boleh. Mungkin ada di luar, siapa tahu gitu ya. Tapi jangan juga menggunakan barang-barang yang memang masih baru, terus kita buat sebuah karya. Gitu. Kan karena esensinya adalah memanfaatkan barang di rumah yang sudah tidak terpakai. Boleh apapun, boleh kain, kaos misalkan, yang sudah ada bolongnya, gitu, atau yang udah kucel dan lain sebagainya, mau dijadiin apapun, boleh, bebas. Ini kreativitas kalian mau jadi apa. Yang terpenting adalah prosesnya dan bagaimana cara mengemas karya tersebut di sebuah media sosial. Ada yang tanyakan? Ada lagi? Misalkan ada yang menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan-bahan yang limited. Misalkan kemarin tuh ada yang beli
makanan cepat saji versi BTS misalkan. Ada nih daripada nggak diapa-apain dipajang, mau dibikin kerajinan gitu ya. Boleh. Atau bekas Oreo Supreme dibuat bikin kerajinan gitu ya. Boleh. Atau mungkin ada yang punya sepatu Air Jordan, kardusnya dipakai buat kerajinan gitu ya. Tanpa harus dibuka, ditutup dengan kertas kado juga boleh, silakan. Bebas. Jadi tidak harus menggunakan barang yang bekas banget gitu ya. Kalaupun itu tidak terpakai, saya kira ini kayaknya udah nggak dipakai nih barang ini, mau dijadiin kerajinan, itu boleh. Silahkan, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, dibuka lagi ruang kelasnya. Silahkan kerjakan lagi tes 1.6, sama seperti kuis yang tadi ya, untuk nilai harian kita. Silahkan dibuka ruang kelasnya. Sambil mengerjakan, sambil didengarkan. Nah, nanti karya yang kalian upload ini wajib ada, jangan sampai dihapus sampai pembelajaran prakarya kita. Misalkan nanti kalau mau naik kelas, mau di gimana pun silahkan bebas. Tapi selama kita di kelas 11, jangan dihapus ya uploadannya. Kenapa? Karena sebagai portofolio kalian. Jadi nanti saya nggak mungkin download semuanya ya. Pasti saya akan lihatnya by cloud, jadi lihatnya berdasarkan hashtag Angkasa Berkarya. Jadi nanti pada saat kenaikan kelas, kalau misalkan dari kalian ada yang kurang nilainya, itu akan sangat membantu ketika saya lihat karyanya masih ada. Tapi pada saat dilihat karyanya sudah nggak ada, sudah dihapus gitu ya, ya kalian pasti remedial gitu, nggak ada apa namanya nilai-nilai yang bisa dibantu dari sana, terutama nilai keterampilannya. Karena nanti untuk semester genap tahun depan, itu karya yang dibuatnya bukan dalam bentuk karya. Jadi kita selama prakarya ini kan ada 2 semester. Semester pertama tugas keterampilan utamanya adalah membuat karya dari rumah, dari barang bekas, ya seperti yang tadi. Terus yang nanti semester genapnya, semester 2-nya, karyanya adalah membuat sebuah observasi atau laporan bisnis gitu. Jadi keterampilannya beda. Nanti semester genap tuh nggak akan bikin lagi seperti ini. Tapi nilainya diambil dari semester 1 juga. Jadi jangan dihapus selama diposting di Instagram kalian masing-masing. Bagi yang lain yang belum masuk, bisa juga dikabari, diingatkan ya, disampaikan ke temannya. Untuk hari ini, dikerjakan kuis dan tesnya 1.6. Terus resumenya juga nanti diupload di resume tatap muka daring 1.6. Seperti biasa. Dan masih ada waktu nanti untuk kuis dan tes bagi yang tadi terlewat, bisa dikerjakan sampai jam 1 siang ini. Jadi jangan khawatir kalau ada yang terkendala. Cuman poinnya lebih bagus, lebih cepat. Ada lagi yang ingin menunjukkan karyanya? Coba, yang lagi di rumah. Dipersiapkan ya, kalau nanti Senin depan atau Senin depannya lagi kita bertatap muka daring seperti ini, disiapkan karyanya, karena nanti harus ada 5 perwakilan yang akan ditunjuk atau mengajukan diri untuk mereview karyanya. Jadi nanti Pak ini karya saya, walaupun udah tahu karyanya udah diupload kan di Instagram, nanti kalian review di saat tatap muka daring berikutnya. Jadi disiapkan ya seperti tadi, bagus gitu ya, dilihatin karyanya, terus buat apa dan seperti apanya disebutkan.
Ada yang tanyakan? Jadi untuk hari ini sebetulnya hanya untuk menyampaikan garis besar tentang laporan keuangan saja. Jadi sebetulnya laporan keuangan ini materinya panjang sekali dan luas sekali gitu ya. Apalagi kalian yang belajar ekonomi, lintas-lintasnya itu pasti tahu ada beberapa tahapannya gitu, nggak langsung seperti tadi, cara menghitungnya beda-beda. Kalau tadi gitu gambaran besarnya aja. Nah nanti kalian bisa nonton videonya di YouTube, nanti linknya saya sampaikan di suplemen 1.6 di ruang kelas. Nanti ada 6 video yang harus kalian tonton untuk menambah ilmu tentang laporan keuangan. Terutama tentang yang tadi disampaikan dari break-even point, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan neraca. Nanti di sana dijelaskan. Bahkan bisa praktek, nanti dikasih tuh download Excel-nya, nanti kalian bisa praktek dan gunakan sebagai belajar bisnis gitu. Misalkan bisnisnya cuma jualan gorengan pun bisa pakai laporan-laporan seperti itu. Cuman skalanya kecil gitu kan. Tapi nggak apa-apa kan. Kita belajar untuk menulis pendapatan dan penjualan kita selama setiap harinya melalui laporan arus kas. Ada yang tanyakan? Cukup ya? Terima kasih sudah berpartisipasi di tatap muka daring ini, yang mungkin yang lain nggak tahu ya apakah tatap muka daring atau enggak. Jadi saya mengusahakan kita bertatap muka daring hari ini karena saya kangen melihat wajah-wajah kalian, melihat senyum-senyum kalian, walaupun hanya beberapa yang on cam gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saya yakin yang sedang off cam pun yang ada terkendala gadget atau lagi tidak memungkinkan sinyal dan sebagainya, saya yakin kalian semua tersenyum, kalian semua ceria dan semangat untuk pembelajaran PJJ kali ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf kesalahan, mudah-mudahan tidak memuaskan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.